guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi informasi kepada teman-teman seputar tentang hal apa saja yang perlu diperhatikan saat kita bepergian ke luar negeri. Pastinya anak remaja suka banget nih tentang traveling, apalagi berkeinginan traveling ke luar negeri, baik mau untuk photoshoot ataupun sekedar mau jalan-jalan, mau cari tentang kuliner dan lain-lain sebagainya. Tapi tahu nggak sih, di saat kita mau pergi ke luar negeri, hal apa saja yang perlu diperhatikan adalah paspor dan visa. Sebenarnya paspor dan visa ini adalah bagian yang satu paket, tetapi ada beberapa negara-negara tertentu, khususnya yang dari Indonesia, tidak harus memerlukan visa, seperti beberapa negara yang ada di negara tetangga atau negara ASEAN. Itu tidak harus memerlukan yang namanya visa. Apa sih pengertian dari paspor? Paspor adalah suatu dokumen yang bersifat resmi yang dikeluarkan oleh bagian-bagian yang berwenang. Biasanya yang berhubungan dengan paspor adalah bagian imigrasi, seperti itu ya. Jadi untuk mendapatkan visa juga seperti itu. Biasanya kita akan mendapatkan visa ini pada saat kita mau ke kedubes, kedutaan besar, seperti itu ya. Tidak perlu lagi ke imigrasi. Kalau mau ke imigrasi itu hanya perlu menggunakan paspor saja, seperti itu. Tapi kalau kita mau menggunakan visa, ada baiknya kita harus pergi ke kedubes untuk mendapatkan visa, seperti itu ya. Sebelum mendapatkan paspor, kalian harus benar-benar mengetahui dulu nih apa-apa saja syarat yang perlu diperhatikan di saat kita mengurus paspor. Nih, aku kasih contoh seperti ini. Nah, ini adalah paspor. Di dalam paspor ini berisi dokumen serta informasi-informasi yang valid daripada kalian semuanya, daripada seluruh penduduk Indonesia, semuanya boleh menggunakan paspor. Hanya saja untuk kepentingan tertentu, seperti itu. Hal apa saja yang harus diperhatikan di saat kita mengurus paspor? Kita harus datang dulu ke sini nih, ke kantor imigrasi. Kemudian setelah itu kita harus benar-benar membuat janji dulu. Contohnya nih di Jakarta, kalau kalian mau mengurus paspor di Jakarta, maka kalian harus datang atau membuat janji online terlebih dahulu sebelum memulai wawancara yang akan kalian lakukan ke pihak imigrasi untuk menanyakan seputar informasi dan tujuan kalian apa mau pergi ke luar negeri. Kemudian kalian harus membayar satu paspor, pembuatan paspor yang baru itu senilai, kalau aku nggak salah, 350.000, seperti itu untuk pembuatan paspor yang baru, seperti itu ya. Namun kalau misalnya kalian mempunyai paspor yang rusak, kalian harus membayar 500.000. Dan kalau paspor kalian hilang, itu bakalan lebih ribet lagi. Kalian harus membayar ganti rugi sebanyak 1 juta dan kalian harus ke kantor polisi. Kemudian kalian juga harus bertemu kembali ke pihak imigrasi dan melampirkan data-data kalian yang valid kembali dan ditanyain juga, gengs. Jadi jangan sampai paspor kalian itu sampai hilang, karena bakalan banyak banget yang harus ditanyain sama pihak imigrasi seputar tentang bagaimana hilangnya, kemudian apa-apa saja yang sudah kalian lakukan. Kemudian setelah itu apalagi ya, bukti-bukti bahwa kalian memang pemegang dari paspor tersebut, seperti itu. Dan kemudian data-data kalian bakalan dicari kembali oleh pihak imigrasi. Jadi jangan sampai hilang. Lebih baik kalian menggunakan paspor yang rusak dibandingkan paspor yang hilang, karena urusannya bakalan banyak banget, gengs. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah kalian yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus membawa yang namanya KTP. Karena apa? Dimana-mana kalau kita, apalagi kita penduduk Indonesia, KTP merupakan hal yang benar-benar valid, yang benar-benar harus dibutuhkan ketika kita mau ke suatu tempat. Mau kemanapun KTP itu selalu diperlukan, seperti itu kan. Nah, jadi hal yang harus kalian perhatikan adalah membawa KTP. Kemudian yang kedua, kalian harus membawa kartu keluarga atau KTP kedua orang tua kalian. Kenapa? Karena persetujuan orang tua kalian itu sangat penting untuk mengetahui tujuan kalian apa mau pergi ke luar negeri, seperti itu ya, gengs. Setelah itu
Hal yang harus kalian perhatikan ketiga adalah kalian harus membawa kartu pelajar bagi kalian yang masih mahasiswa, ataupun kalian harus membawa bukti ijazah atau kartu kerja kalian sebelum memulai wawancara kepada pihak imigrasi. Seperti itu ya, gengs. Setelah itu apalagi yang harus diperhatikan, kalian juga harus membawa yang namanya surat akta lahir. Jadi itu nanti satu paket komplit yang mau kalian sampaikan ke pihak imigrasi sebelum dilakukan pemfotoan seperti ini. Dan fotonya juga nggak bisa gini ya, gengs. Dan juga nggak bisa gini, nggak bisa. Itu mukanya harus bener-bener datar banget dan harus bener-bener kayak jelek banget gitu loh. Aku aja foto visaku itu jelek, aku aja foto pasportku itu jelek banget, sumpah deh, jelek banget. Karena memang harus gini kan posisinya gitu. Jadi kayak aku ngerasa foto KTP, foto paspor itu jelek banget. Tetapi paspor ini merupakan hal yang benar-benar berharga banget di hidup aku. Kenapa? Selain berguna untuk aku pergi jalan-jalan ke luar negeri, data-data dokumen lain aku tidak perlu lagi menggunakan KTP karena sudah ada kevalitan dari si paspor ini. Paspor ini sangat berguna banget sama kita dalam hal apapun. Tanpa KTP, paspor bisa, seperti itu ya. Tapi tanpa paspor, KTP tidak bisa, gitu ya. Jadi kevalitan dari si paspor ini merupakan hal yang paling penting yang harus benar-benar dijaga. Seperti itu ya. Hal yang harus kalian perhatikan juga adalah gunakanlah beberapa topik-topik yang bisa membuat pihak imigrasi itu percaya sama kalian, gengs. Jadi contohnya nih, kalian masih berusia 19 tahun, begitu ya. Kalian masih berusia 19 tahun tapi punya keinginan untuk traveling ke luar negeri. Nah, sebaiknya kalian harus menggunakan alasan-alasan yang tepat dan tidak bisa ada bohong di pihak imigrasi karena mereka akan tahu apa tujuan Anda dan mereka akan tanya sekomplit-komplitnya. Jadi usahakanlah untuk jujur kepada pihak imigrasi. Kemudian data-data orang tua kalian atau KTP orang tua kalian itu benar-benar diminta banget, gengs. Kemudian orang tua kalian juga harus kalian datangkan ke kantor imigrasi. Untuk apa? Untuk penandatanganan serta untuk memberikan informasi bahwa orang tua kalian itu juga setuju atas kepergian kalian, atas rencana kepergian kalian mau berkunjung ke luar negeri. Seperti itu ya. Buatan paspor aku yang pertama itu adalah gagal. Kenapa? Karena aku tidak membawa yang namanya kartu keluarga. Jadi memang data-data yang harus disertakan di saat kita mau pergi ke luar negeri itu atau kita mau mengurus paspor itu adalah data-data yang benar-benar valid. Tidak bisa fotokopi, tidak bisa asal-asal sembarang seperti itu ya. Harus memang betul-betul data-data yang valid. Nah, aku kemarin hanya punya yang scan tentang kartu keluarga. Ternyata mereka balikin tuh. Mereka balikin. Biasanya kan kalau dia kakak yang asli kan ada logo itunya kan, logo Garudanya seperti itu kan, yang memang nggak terlalu jelas banget, tapi ada logo Garudanya seperti itu, sama kayak yang di KTP juga. Nah, yang aku buat itu kemarin itu hanya kartu keluarga, tetapi dia itu yang di scan, jadi nggak boleh ya. Kemudian bedanya si paspor dengan si visa ini, visa adalah hal yang melekat pada paspor seperti itu ya. Cuma bedanya si visa ini itu hanya kalian dapatkan ketika kalian mau pergi melakukan perjalanan ke Eropa atau ke negara-negara yang tidak mendukung kalian untuk melakukan perjalanan bebas atau sesuka hati seperti itu. Sesuai dengan pengalaman aku menggunakan visa Schengen namanya. Nah, jadi hal apa aja yang harus diperhatikan? Kalian harus datang ke Kedubes yang ada, aku kemarin tuh di Taman Pejambon, Jakarta, untuk melakukan wawancara dan agar disetujui oleh pihak Kedubes seperti itu. Biasanya dari pihak Kedubes akan melakukan wawancara langsung kepada kalian. Apakah visa kalian itu merupakan visa yang jenis seperti apa? Biasanya visa terdiri dari 12 jenis maksudnya ya. Ada visa bisnis, ada visa pelajar, ada visa
turis atau visa perjalanan, ada visa keluarga, ada visa yang namanya visa on arrival. Nah, biasanya visa on arrival ini kalian dapetin setelah kalian udah berada di negara tujuan atau setengah perjalanan, kalian bakalan dikasih atau didukung dengan visa on arrival, seperti itu ya. Nah, kalau visa keluarga bagaimana? Kalau visa keluarga ini kalian harus disertai dulu dengan persetujuan atau surat yang kalian dapat dari keluarga yang akan memegang peranan penting atau yang akan bertanggung jawab kepada kalian selama kalian berada di negara tujuan yang mau kalian tuju. Nah, visa sendiri dikeluarkan itu ada yang sampai 2 minggu, ada yang 3 minggu, tergantung dari banyaknya si pembuat visa. Dan kalian nggak bisa menentukan itu seberapa lama, seberapa cepat, seperti itu ya. Dan setiap negara beda peraturannya dan beda juga biayanya, seperti itu ya. Itu hanya ditentukan oleh pihak-pihak kedubes tempat kalian mau melakukan si pembuatan visa ini, jadi nggak bisa sembarangan. Terus ada yang namanya visa sponsor. Biasanya visa sponsor ini dia bakalan sama dengan visa keluarga, harus ada memang izin dari si pembuat visa atau dari si keluarga yang memberikan izin kepada kita dengan mudah untuk membuat visa. Biasanya seperti itu yang mempunyai keluarga biasanya atau mempunyai kerabat terdekat yang berada di negara tempat kita tujuan tersebut. Jadi si visa ini bakalan satu komplit dengan paspor kita, bakalan distempel seperti itu. Dan kalian harus membayar sejumlah yang sudah ditentukan oleh pihak yang akan mengeluarkan visa kalian, seperti itu. Mungkin ini aja informasi yang dapat aku bagikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan kalian pencerahan gimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan agar mempermudah kita untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Setelah ini aku bakal ngasih tahu ke kalian semuanya hal-hal apa aja yang harus dibawa dan yang penting dibawa di saat kita pergi ke luar negeri atau di saat kita berkunjung ke luar negeri. Semoga informasi ini dapat berguna bagi kita semuanya. Sekian dari saya, Hillary Ronson. Terima kasih.